Selamat pagi, pegiat desa, sahabat desa, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami, Suara Desa. Dalam episode kali ini, kita mengambil tema Desa Digital. Hari ini kita mengambil gambar di situs Cagar Budaya Kebanggaan Kabupaten Jombang, Candi Arimbi. Bersama kita, narasumber dari Desa Pulosari, Bapak Wiji Asmoro atau kita kenal dengan Bapak Wiji Jabrik. Selamat pagi Pak Wiji. Selamat pagi Mbak Nita. Sehat? Alhamdulillah sehat. Aku yang rada kabar sehat. Iya Pak. Gini kita ngobrol sedikit awal mula berdirinya SID Desa di Desa Pulosari. Sebenarnya gini Mbak Nita nih. Gagasan ini sebenarnya lahir dari DPMD di tahun 2014. Kebetulan aku anyar-anyar dari perangkat. Ujuk-ujuk enggak jadi sekdes. Saya itu Kasun. Kebetulan waktu itu sekdesnya PNS. Namanya Pak Muhammad Nurul. Beliau itu mutasian dari Ponorogo. Kebetulan alhamdulillah jatuhnya di Pulosari. Orangnya sangat support sekali. Digitalisasi ini adalah sebuah konsep yang dibangun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jombang, mengembangkan sistem aplikasi yang namanya SID dari Combined Research Institute dari Jogja. Nah, hanya saja pemerintah desa ini kurang support berkenaan dengan memang dukungan dari Dinas Pemberdayaan sendiri karena besarnya desa sejombang ini. Jadinya masing-masing desa itu mengembangkan sendiri. Nah, di Pulosari cuma waktu itu Pak Kepala Desanya bermimpi bagaimana bisa memberikan pelayanan ibarat ketika kita mau besuk di rumah sakit. Cuma meklik nama, ya sudah muncul, oh ini di ruang ini namanya ini. Nah, sebenarnya itu difasilitasi oleh sistem informasi desa dan itu free gratis. Cuma, nah ini ya, permasalahannya kan namanya juga IT. Ya. Namun ketika kita mau belajar, saya sendiri latar belakangnya STM bangunan, Pak. STM bangunan. Seru. Iya, STM bangunan, kok belajar coding. Terus iya gitu aja loh. Nah, tapi dengan kesungguh-sungguhan di tahun 2014 sampai 2016, saya mengembangkan sistem pelayanan cepat, tepat, akurat. Cepatnya tidak lebih dari 3 menit. Tepat datanya tepat. Akurat karena memang berbasis data dasar kependudukan. Nomor NIK, pekerjaan dan sebagainya sudah terinput di sebuah sistem. Jadi kita tinggal datang, nomor identitas atau NIK, ya ditulis, gitu aja sudah. Menu jenis surat jadi cetak. Nah, ini yang coba kita kembangkan. Namun jangan bermimpi, kok gampang Pak cari? Ya enggak gampang. Karena kebetulan ini pengembangnya kan dari Jogja. Terus jenis format suratnya enggak sesuai dengan Kabupaten Jombang. Nah, waktu itu menu layanan cetak suratnya itu sejumlah 18. Salah satu contoh, ini karena memang kami pingin SID ini dikembangkan di Jombang, makanya kami tetap ngeyel. Awalnya saya juga belum sampai belajar di dunia coding. Kita buat SKCK, dibawa ke kecamatan sudah dikomplain. Iku gak podo karo kancane. Nah, karena memang tata naskahnya ikut Jogja. Nah, itu akhirnya alhamdulillah lambat laun saya diberikan kesempatan belajar gratis ke Jogja. Difasilitasi neng hotel, mangane gratis. Nah itulah yang penting, satu niatannya sungguh-sungguh. Akhirnya kita akan mendapatkan hasil. Ya setengah diprank Pak. Coding, bahasa coding itu kan saya juga nggak tahu. Wong anjane wong STM bangunan bisa, wong belajar coding. Ketika saya ke Jogja, aku sampai dibujuki,
iki bahasa apa sih Mas? Mas kok iki bahasa setan, Pak. Isok tadi tulisan. Ya wis ngikut saja. Tapi alhamdulillah akhirnya sampai hari ini jenis layanan cetak surat saya yang ada di Sistem Informasi Desa ini sejumlah 88 jenis surat. Jadi insya Allah bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat desa. Itu awal mulanya lahirnya layanan digital di Pulau Sari ini sebenarnya memang konsep sudah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Jombang. Tahun 2022, Desa Pulau Sari mendapatkan anugerah prakarsa desa digital dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Sebenarnya bukan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, malah dari pusat. Dari pusat. Ya, sertifikatnya itu dari pusat. Karena memang saat ini dengan adanya sistem informasi desa, ini kami coba cetuskan dengan adanya anjungan digital. Jadi sebuah kemudahan dan melibatkan masyarakat langsung, Pak, ibarat ambil uang tunai di anjungan. Nah, ATM gitu. Ya kayak ATM. Kayak ATM hanya saja keluarnya surat. Kebetulan ini juga support dari Pak Kadis nih, Pak Solehudin. Ketika kami sudah kembangkan sistem informasi desa, harusnya sampean bisa membuat anjungan. Toh sistemnya sudah mendukung. Nah, kebetulan di perubahan anggaran tahun 2020 di PAPBDes itu beliaunya support. Akhirnya saya belikan perangkat PC komputer all-in-one itu. Sudah layar sentuh, akhirnya alhamdulillah saat ini lahir sebuah anjungan digital di mana ketika admin desa atau staf desa ini kadang-kadang kan tetap kewalahan, Mbak, walaupun nyetaknya cuma 3 menit jadi. Iya. Kalau pas masa lulusan itu SKC kan sebel-sebel. Iya. Kemudian di akhir-akhir tahun, wong ngenyarno bang, Mbak. Itu surat keterangan usaha, surat domisili itu banyak. Tapi ketika lahirnya anjungan digital ini, masyarakat bisa langsung, alhamdulillah saya sudah punya 2, teranggarkan di tahun 2020 PAPBDes dan tahun 2021. Jadi 2 anjungan digital saya taruh di pelayanan dan di luar, di ruang pojok baca. Nah, ini dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Ini konsep yang alhamdulillah sampai hari ini sudah kami coba kembangkan dan mudah-mudahan nanti bisa diadopsi oleh desa yang lain. Tanggapan dari masyarakat terkait anjungan digital ini, apakah mereka sangat tertolong dengan anjungan digital lebih cepat dari biasanya gitu? Sejauh ini memang peruntukannya untuk yang istilah rodok gak gaptek lah. Jadi ada teman-teman yang muda, tetap kita fasilitasi karena ada 2 staf di Desa Pulau Sari. Target utamanya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya walaupun desa itu sebenarnya mampu berinovasi, konsep awalnya itu. Namun ketika memang yang bersangkutan itu serodok senior, ya memang langsung dibantu oleh staf atau operator. Untuk desa lain, Pak, apakah anjungan digital di desa Pak Wiji bisa direplikasi untuk desa yang lain? Sementara ini ada 2 desa. Ada 2 desa yang kemarin sudah sempat kontak, tapi kami cuma siap bantu di box-nya. Saya punya 2 versi box anjungan digital. Namun ketika memang membangun sistem, karena ini harus dibangun, Pak. Tidak ujuk-ujuk bisa dioperasikan, karena ngapunten, saya bangun untuk Desa Pulau Sari. Namun ketika nanti walaupun database-nya dimasukkan data desa yang lain, ada beberapa yang masih bunyi Pulau Sari. Nah ini harus istilahnya belajar bersama lah. Insya Allah kalau di Mbareng kemarin sudah komitmen Pak Camat, di tahun 2022 ini ada beberapa desa yang sudah menganggarkan. Aku salah panjer anjungan digital 2, Mbak. Dari dalam kota atau luar kota? Dari luar kota yang sudah sempat ke Pulau Sari itu dari Kabupaten Trenggalek. Di Kabupaten Trenggalek ini aplikasinya secara offline, secara online. Namun ketika ada permasalahan di internet,
beliau tidak bisa menjalankan. Nah, istimewa di Pulau Sari offline pun juga jalan. Jadi kita coba kembangkan offline dan online itu. Konsep atau target pengembangan untuk desa digitalnya, Pak? Kalau konsep untuk desa nih, konsep yang saya coba kembangkan di desa untuk masyarakat, digitalisasi ini tidak hanya untuk di layanan, yang untuk layanan cetak surat. Kalau target yang untuk layanan cetak surat di tahun 2023 nanti, kami berharap masing-masing dusun sudah ada anjungan digital. Karena satu, ini kami dapat program dari Berkadang, yang implementasinya nanti di tahun 2003, alhamdulillah dapat 1. Di balai desa sudah ada 2. Mungkin tinggal 1 dusun lagi. Kita kan 3 dusun. Sementara akan saya taruh di rumahnya Kasun sebelum ada pos anjungan digital. Targetnya nanti ada pos anjungan digital yang bertanggung jawab masing-masing Kasunnya sendiri untuk mengaktifkan di tiap pagi hari. Jadi nanti di tiap rumah Kasun atau di tiap-tiap pos itu ada anjungan 1 untuk. Ini masih proses untuk tanda tangan barcode-nya Ibu Kepala Desa. Ketika sudah barcode kan tidak harus verifikasi lagi. Masyarakat pokoknya syukur cetak tidak usah khawatir karena sudah terbackup data. Sampai mau nyetak surat berapa kali ya terbaca. Itu yang untuk pengembangan desa. Secara umum di digitalisasi desa ini kan banyak konsepnya saya coba kembangkan di UMKM. Ada buku katalog produk. Nah, ini tinggalan Candi Arimbi kemarin, Festival Candi Arimbi. Di situ. Kemudian ada transparansi publik. Tidak hanya mengakses melewat baliho saja, tapi melalui layanan digitalisasi desa itu ketika tidak dimanfaatkan untuk layanan surat, di situ satu menguat berita desa, transparansi anggaran ada di situ semua. Ini yang menarik, Pak. Pulau Sari ini punya channel YouTube. Ya, subscribernya itu sudah ribuan. Itu ceritanya bagaimana? Ini semuanya itu ketika kita sungguh-sungguh. Ya. Sebenarnya juga nggak punya latar belakang sama sekali. Sebuah keinginan itu pun pas kapan hari ada Arimbi bercerita ibu pun saya juga nggak datang ketemu itu ketika season perpisahan kalau nggak salah. Nah itu cuma saya ingat-ingat Pak Indra Tirta selaku narasumber kemarin ya bilang ada one Philip, one YouTuber itu tak ingat-ingat dan akhirnya ketika mau balik ke Jogja beliau mampir ke balai desa kebetulan ingin mengembangkan fotografer produk UMKM. Nah awalnya dari situ beliau pulang melirik lupa itu kok ada apa itu anjungan digital. Nah konsep itu kita kembangkan awalnya foto produk, kemudian pinginnya buat film dokumenter untuk promosi anjungan digital. Nah ujung-ujungnya di tengah perjalanan yo mesisan, ayo buat konten film. Nah ini lahirnya di situ, yo nul podol wis ora ngerti, subscribe dan sebagainya. Cuma kita niati belajar dan alhamdulillah Juli, Agustus, September, Oktober sudah 1.530. Filmnya kurang lebih 60. Jam tayangnya sudah 3.750. Insya Allah 650 jam tayang lagi oleh duit ya. Tapi kami juga pinginnya cuma memberdayakan anak-anak muda. Ketika saya tuwek-tuwek ini sudah berusaha, mbok yoro tersentuh. Sebenarnya tidak ada monopoli. Wah, kabeh diseni wong ndak. Banyak yang orang-orang luar. Harapan saya karena ketika kami berpikir ngomong nih desa wisata, banyak sudah konsep pengembangan wisata tapi perseorangan. Wis nggak nututi lah kalau hanya jaga dana desa. Teman-teman berpikir sopo ngerti toko YouTuber ini bisa menghasilkan dan komitmennya juga tetap masuk di PAD, pendapatan asli desa. Tuh, pendungane mudah-mudahan full channel, insya Allah targetnya di akhir bulan kita sudah mendapatkan penghasilan lah. Gitu. Luar biasa. Kalau tidak salah di Pulau Sari ini ada desa wisata gua. Nah, betul. Guangsong. Guangsong ini konsepnya sudah lama
namun karena memang banyak hal nih, banyak hal permasalahannya tetap duit. Tetap duit. Tetap duit karena biayanya untuk mengembangkan wisata itu besar. Ketika saya ngomongkan uang 500 itu nggak ada artinya. 500 juta loh, Mbak. 500 ribu ya wis ganti 500 juta. Beda. Beda dengan konten YouTube. Sak-sae, yang penting bagaimana bisa buat thumbnail yang menggairahkan, bisa orang nonton di YouTube, insya Allah mendapatkan hasil. Tapi juga perlu kesabaran. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman pendamping semuanya yang sudah ikut bantu peran aktif sehingga subscribe-nya beleduk. Dalam 5 bulan ini sudah 1.500 lebih. Gitu. Apabila teman dari kabupaten lain untuk replikasi ke desa Pulau Sari, kita bisa langsung ke Pak Cari atau melalui ini, Mbak. Sebelum COVID kemarin sudah banyak, Mbak, sebenarnya. Pernah dari Tarik, Sidoarjo, kemudian dari Pandaan, dari Pasuruan, itu sampai lebih dari 100 orang. Kami sudah mengembangkan konsep paket 75.000 itu makan siang, snack, coffee break, dan oleh-oleh. Khas di Pulau Sari itu ada keripik singkong sama keripik pisang. Nah, 75 itu. Kemudian ya materinya biasanya yang sudah coba kami kembangkan digitalisasi desa terkait website, kemudian tata kelola pemerintahan, produk hukum dan sebagainya. Intinya pokoknya sinau bareng. Nah, terakhir itu yang saya ceritakan kemarin dari Kabupaten Trenggalek. Itu ada 29 orang. Ini sudah, cuma mungkin pasca COVID ini harapan saya ya saya sudah terbuka lagi. Dan insya Allah nanti di Festival Arimbi Bercerita di tahun 2003, konsep ini juga akan saya kembangkan. Terkait Festival Arimbi nih Pak, di tahun kemarin itu kan dilaksanakan di awal atau di ujung di bulan Maret, di ujung pandemi, kita sudah masuk ke sudah tidak pandemi lagi. Itu saya lihat antusias warga Pak Cari itu sangat antusias sekali. Itu bagaimana konsep atau awal adanya kegiatan Candi Arimbi itu, Pak? Atau Festival Arimbi Bercerita? Festival Arimbi Bercerita ini sebenarnya sudah digagas oleh teman-teman Sebumian Ulama. Dan kebetulan alhamdulillah dapat support dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nominal uangnya 50 juta. Namun pengembangannya kan memang untuk workshop. Untuk workshop dan alhamdulillah ketika kami diajak komunikasi dan kami musdeskan sebenarnya. Itu yang dari kekuatan kami bicarakan dengan BPD, kita musdeskan sepakat untuk menganggarkan 30 juta di PAPBDes. Nah, ini yang kami kembangkan untuk membuat pernak-pernik kegiatan. Termasuk ada festival seni budaya Kira Pusaka, ada lomba tumpeng. Gagasan itu lahir dari masyarakat sendiri. Awalnya cuma udah festival Kira Pusaka. Ada emak-emak ke balai desa. Pak, Mbok Yoseng Mesisan, dikirap. Oke. Pas musdes itu disepakati ada lomba tumpeng. Maunya ya ada lomba tumpeng di Kenduriaknya di balai desa. Ada lagi emak-emak yang datang. Pak Cari, Mbok Yo Mesisan dikirap. Nah, akhirnya karena ide-ide masyarakat itu muncullah sebuah kegiatan yang kita kemas di Arimbi Bercerita. Alhamdulillah support dari teman-teman UMKM selama 3 hari itu teman-teman UMKM hasil bersih itu campaiannya sampai 1.600.000. Nah, luar biasa. Makanya ini kemarin sempat minta Mbok Yo dibuatkan rumah produk UMKM. Insya Allah Pak, kebetulan
Pulosari kan masuk desa mandiri. Iya. Nah, Jadi kabar-kabari Gus Menteri boleh untuk operasional oh, iya. pemerintahan desa dan sarana prasarana. Nah, ini nanti akan saya coba. Nggak lebih dari 60 juta lah kalau mau bangun rumah produk UMKM. Jadi tahun depan konsep Candi Arimbi ini sudah punya rumah UMKM. Insya Allah. Ya. Itu Mbak. Terima kasih Pak Wiji atas waktunya yang diberikan kepada kami Suara Desa. Semoga informasi yang disampaikan oleh Pak Wiji ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Suara Desa menjadi inspirasi bagi masyarakat Jombang. Nah, yang pasti saya berpesan, setiap kebaikan adalah berkah bagi anak cucu kita. Monggo sebesar apapun sebuah keinginan, kalau tidak diniati dengan sungguh-sungguh tidak akan bisa. Yang pasti selalu berbagi. Ketika kita berbagi, Gusti Allah nambah. Amin. Ilmu pun juga demikian. Nah, saya bangunan, belajar IT, belajar sistem keuangan. Ini karena memang ketika kita berbagi usai ikhlas. Urusan seumpeng dikhianati orang sudah usah dipikir. Yang penting itu. Terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaat. Ngapunten. Jangan lupa share, like, dan komen channel Suara Desa. Suara Desa, Desa bisa.